Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Fatur Rahman dari kelas 12 TKJ SMK Negeri 3 Jakarta. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana membuat VoIP menggunakan dua router dengan memanfaatkan konfigurasi static routing. Yang pertama-tama kita buat topologi jaringannya terlebih dahulu dengan menggunakan dua router, dua switch, dua home VoIP, dua analog phone, serta 6 IP phone. Setelah semua kita pasang, selanjutnya kita menggunakan kabel-kabel untuk dari router ke router menggunakan kabel cross, dari router ke switch menggunakan kabel straight, serta dari home VoIP ke analog phone menggunakan kabel telepon. Dan kalian bisa mengikuti gimana sih port-portnya itu terpasang. Misalnya dari switch ke IP phone tuh portnya pakai port berapa, kalian bisa mengikuti di video ini, atau bisa terserah kalian memakai port berapa. Selanjutnya kita akan masuk ke config DHCP di router 1. Untuk config DHCP di router pertama, kita masukkan yang pertama pastinya INTFA 0/0. Kenapa 0/0? Karena dari router ke switch itu pakai port di routernya itu FA 0/0. Setelah itu kita masukkan IP add 192.168.18.1. Kita beranggapan ada VoIP sebelah kiri dan VoIP sebelah kanan. Nah, kita VoIP sebelah kiri kita memakai IP 192.168.18.1. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP pool. IP DHCP pool kita namain di sini VoIP atau bebas, terserah teman-teman. Lalu kita masukkan networknya yang pastinya belakangnya 0. Setelah itu kita masuk default router. Nah, di default router ini pasti belakangnya itu atau gateway kita tuh 192.168.18.1, kita memakai itu. Lalu kita masuk option 150. Option 150 itu apa sih? Nah, option 150 itu merupakan komen yang fungsinya itu memberi alamat IP dari server TFTP. Jadi server TFTP nanti IP-nya 192.168.18.1. Setelah dari option 150 ini, kita akan masuk ke IP DHCP excluded. IP DHCP excluded merupakan IP yang tidak boleh diberikan DHCP kepada klien, yang nantinya di kali ini kita masukkan DHCP excluded-nya berupa IP dari gateway kita, yaitu 192.168.18.1. Dari kita DHCP ini, kita langsung masuk ke config telephony service. Gimana sih? Ayo ikutin terus. Nah, di config pertama telephony service ini merupakan kita mau config buat si telepon ini. Gimana sih? Nah, yang pertama kita IP source address. Nah, IP source address-nya itu kita masukkan IP yang tadi 192.168.18.1. Habis itu port 2000. Kenapa port 2000? Karena port 2000 merupakan service untuk VoIP. Habis itu kita masukkan max DN 4. Kenapa 4? Karena 4 iPhone yang kita pakai. Bukan, 4 tuh 4 nomor telepon. Kalau 4 iPhone yaitu max EP, jadi maksimal iPhone-nya itu ada 4. Serta ada komen auto assign. Auto assign apa sih? 1 to 4 tuh auto assign apa maksudnya? Itu untuk memberikan dial number ke klien IP phone yang connect-nya paling cepat. Jadi dia akan ngasih automatic dial number ke phone yang nanti connect-nya tercepat. Kita masuk ke pendaftaran nomor telepon, yaitu dengan komen iPhone DN1. Habis itu kita masukin nomor telepon yang kita daftarkan. Kita lanjutkan iPhone DN2 nomornya berapa, iPhone DN3 nomor berapa, iPhone DN4 nomornya berapa. Dan itu kenapa 11.0.1? Karena itu akan menjadi identity dial number kita. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi switch. Nah, di konfigurasi switch ini kita masukkan INT range FA 01 sampai 4.
karena di switch itu yang port 1 sampai 4 itu kita masukkan ke event tersebut, serta kita masukkan switch port voice VLAN 1. Kenapa voice VLAN 1? Karena kita pakai VLAN 1 yaitu VLAN yang default. Setelah selesai semua, kita ke home VoIP kita lihat nih, kita masukin nih IP dari default kita yaitu 192.168.18.1, dan kita coba lihat, kita tes, dan ternyata berhasil. Kita dapat nomor telepon 1101. Setelah itu kita lanjutkan dengan menyalakan IP phone yang ada 3 itu kita nyalain supaya bisa dapat nomor teleponnya. Dan dari sini kita bakal ngecek nih, apa udah bisa belum nih bukan antar router terlebih dahulu, tapi kita satu router, apa udah bisa apa belum kita saling telepon. Oke, di sini bakal kita coba bisa teleponan nggak sih gitu loh. Dan ternyata kita masukin nomor teleponnya ke telepon sebelahnya dan connected, dan berarti berhasil ya. Selanjutnya kita bakal ke VoIP sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke router yang kedua. Kita seperti awal tadi, kita buat VoIP-nya itu caranya yang pertama ya pasti kita buat DHCP-nya dulu. Sama seperti tadi, kita interface FA 0/0 karena router itu 0/0-nya yang connect ke switch. Selanjutnya kita no SH seperti biasa, lalu kita IP add. Nah, di sini kita harus berbeda nih IP-nya. Jangan pakai satu IP lagi. Kita IP add-nya 192.168.30.1. Lalu kita masuk ke IP DHCP pool, kita bebas namain apa aja. Habis itu kita masukin networknya ya pasti dong belakangnya 0. Habis itu kita ke default routernya itu 192.168.30.1. Habis itu kita pasti masuk ke option 150. Option 150 ya tadi untuk memberi alamat IP dari server TFTP. Jadi nanti server TFTP-nya IP-nya 192.168.30.1. Habis itu kita masuk DHCP exclude, kita masukin IP default routernya 192.168.30.1. Setelah dari DHCP kita masuk ke config telephony service di router kedua. Nah, di router kedua ini kita IP source-nya seperti biasa, masukin IP DHCP tadi 192.168.30.1. Karena di event kita pakai di router kedua sama-sama 4 juga IP phone-nya, maka maksimal DN serta EP-nya itu 4 serta auto sign 1 to 4. Nah, di sini kita masukin daftarin nomor teleponnya itu berbeda, teman-teman. Kita karena di router sebelah, router 1 kita pakai nomor teleponnya 11.1101 sampai 11.04, dan di router kedua berarti kita pakai nomor 22.01 sampai 22.04, dan ini mempengaruhi nanti buat kita daftarin agar si router pertama bisa nelpon ke router kedua gitu loh, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi switch-nya. Nah, di konfigurasi switch ini sama banget kayak tadi, INT range FA01 sampai 4 karena switch port 1 sampai 4 yang connect ke perangkat telepon. Habis itu switch port voice VLAN 1 karena VLAN 1 kita pakai default aja. Ini home VoIP kayak biasalah, masukin si 30.1-nya 192.168.30.1. Besok kita cek-cekin nih, dapat nomor teleponnya nggak sih, dapat nomor berapanya. Ini itu yang gunanya auto assign. Jadi dia kayak DHCP, tapi DHCP itu kan ngasih IP secara otomatis. Kalau auto assign tuh kayak ngasih nomor telepon atau dial number ke iPhone secara otomatis. Gitu, teman-teman.
Setelah dapat nomor telepon semua, coba kita cek apa kita dapat gak sih? Dapat apa ayo? Dapat telepon satu sama lain dalam satu router. Bisa nggak nih teman-teman? Coba kita lihat. Dan ternyata ketika dites, kita masukin nomor telepon sebelahnya dan connect. Berarti di router 1 dan router 2 bisa connect satu router ya guys. Oke, karena sudah dipastikan di satu router kita bisa terkoneksi, maka kita coba nih kita menggunakan konfigurasi static routing, yaitu yang pertama kita IP at 192.168.100.1 itu untuk si router satunya. Jadi kita kasih IP segitu, jangan lupa di no SH. Lalu kita masuk ke konfigurasi menyatukan VoIP-nya, yaitu menggunakan dual peer voice 1 VoIP. Kenapa 1? Karena tadi kita pakai VLAN 1, yaitu defaultnya. Selanjutnya kita masuk ke session target IPv4, itu kita masukin IPC router kedua gitu. Jadi si router 1 nargetin router 2 itu dengan memakai IP-nya. Setelah dari situ kita masuk ke destination pattern. Nah, destination pattern ini yang berguna untuk mendaftarkan si nomor telepon di router kedua untuk didaftarin di router pertama. Jadi misalnya kita pakai angka 1101. Nah, 11 kosongnya itu kita kasih angka 110, satunya itu titik. Nah, setelah dari situ kita router kedua, di router kedua sama aja, tinggal dibalik aja lawannya gitu loh. Kayak IP-nya kita masukin 192.168.100.2 itu karena tadi target di IP router pertama ke router kedua. Nah, ini dia kita cek hasilnya. Apa udah bisa terhubung belum sih? Kita telepon antar router dan ternyata ketika kita coba telepon antar router, kita masukin nomornya 2202, kita masukin di telepon pertama dan ketika kita cek ternyata connect. Dan itu dia teman-teman tutorial cara membuat VoIP menggunakan dua router dengan memanfaatkan konfigurasi static routing di Cisco Packet Tracer dari saya. Saya meminta maaf apabila tutorialnya agak kurang dimengerti. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.